Selamat siang anak-anak. Kalian masih ada semangat dan sukacita untuk kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini? Ya, saya berharap anak-anak masih ada semangat, masih ada sukacita, dan saya berharap kalian fokus untuk dapat mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Ya anak-anak, pagi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat es sirup dan es kelapa, yang mana di dalamnya terdapat campuran materi, sehingga akhirnya kita dapat melihat bahwa es sirup masuk dalam campuran homogen, sedangkan es kelapa masuk dalam campuran heterogen. Oleh sebab itu saya berharap anak-anak kalian terus memperhatikan, jangan sampai kalian tidak mengulangi pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar tentang kesenian daerah. Kesenian daerah, saya berharap setelah pelajaran ini anak-anak dapat menyebutkan kesenian daerah tiap-tiap suku yang ada di Indonesia. Kesenian daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau suatu puak atau suatu suku atau bangsa tertentu. Jadi itu adalah pengertian dari kesenian daerah. Nah, kita akan memperhatikan beberapa contoh kesenian daerah yang ada di beberapa suku yang ada di Indonesia. Tapi nanti kalian bisa mencari contoh lain selain dari contoh yang saya berikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah payung lukis. Payung lukis. Payung geolis merupakan ikon dari kota Tasikmalaya yang keberadaannya hampir punah. Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1926 dipakai oleh wanita-wanita Belanda. Payung lukis yang terbuat dari bahan kertas dan kain mengalami masa kejayaan pada era 1955 sampai 1968. Namun kita memperhatikan masa kejayaan itu berangsur-angsur surut setelah pemerintah pada tahun 1968 menganut politik ekonomi terbuka, sehingga payung buatan pabrik dari luar negeri masuk ke Indonesia. Hal ini dikatakan berdampak hancurnya usaha kerajinan payung lukis tersebut, khususnya di wilayah Tasikmalaya. Nah, usaha kerajinan ini mulai bersinar kembali sejak tahun 1980-an. Dikatakan bahwa para pengrajin mulai membuka kembali usaha pembuatan payung walaupun dalam jumlah yang kecil. Contoh kedua yang kita perhatikan adalah ketoprak. Ketoprak merupakan teater rakyat yang paling populer di Jawa Tengah. Namun terdapat juga di Jawa Timur. Masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur umumnya sangat mengenal ketoprak. Kenapa? Menurut para ahli sejarah, kesenian ketoprak ini mulai ada pada tahun 1922, yaitu pada masa kerajaan Mangkunegara di Surakarta. Contoh ketiga yang saya berikan adalah makyong. Makyong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di zaman dulu, pertunjukan makyong diadakan orang desa di pematang sawah setelah mereka selesai panen padi. Nah anak-anak, itu adalah 3 contoh kesenian daerah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saya berharap kalian bisa mencari kesenian-kesenian daerah lainnya supaya menambah pengetahuan kalian.
Jadi kalian bisa mencari dari berbagai media yang ada. Anak-anak, setiap kesenian daerah perlu kita promosikan, baik kepada orang yang berbeda suku dengan kita ataupun orang yang berbeda negara dengan kita, supaya mereka dapat mengerti bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku dan tiap suku itu memiliki berbagai macam kesenian daerah. Nah, bagaimana caranya kita dapat mempromosikan semuanya? Kita dapat mempromosikan semuanya itu melalui iklan, seperti yang sudah kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu. Nah, tugas untuk anak-anak pada siang hari ini adalah yang pertama, ayo berdiskusi halaman 95. Yang kedua, ayo lakukan halaman 95. Silahkan dikerjakan dengan benar dan harus dikumpulkan. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberkati kami dari pagi sampai siang ini. Kami boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, dan anak-anak akan melanjutkan dengan mengerjakan tugas. Tuhan memberi hikmah dan semangat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Sampai bertemu besok. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.